pagi-pagi dengan riang hati, ayo teman-teman kita sekolah. Bangun pagi-pagi dengan riang hati, pamit ayah bunda minta restunya sampai sekolah. Di Indonesia ada BRIN. Udah lagi bagi bos BRIN-nya ya, Ibunda Megawati. Inovasi. Loh, udah apa kok udah inovasi? Cina sampai sekarang masih duplikasi, meniru. Korea sudah inovasi. Yang intensi belum terlalu banyak, tapi Korea sudah sampai pada tingkat inovasi. Lama dia menjadi duplikator. Dan Malaysia sampai sekarang bilang kami masih duplikasi kok. Hobinya nyontek, cuman kadang-kadang kelewatan. Masa ngaku-ngaku reok kan punya kami gitu. Udah tahu reok punya rokok. Tapi ya memang Malaysia itu nggak malu-malu bilang bahwa level kami itu level duplikasi. Indonesia melompat ke inovasi. Dulu saya ingin diajak ke KINAS, namanya Komite Inovasi Nasional. Enggak, saya nggak mau. Kenapa tiba-tiba lompat ke inovasi ya? Jadi kan otak sebagai orbiter. Jadi kalau kita ingin didik anak-anak kita itu mampu berpikir, jadikan otak itu orbiter, putar otak. Kata orang Minang, agar kincir-kincirnya jalan. Kincir. Saya dulu sering itu. Ya perlu juga orang tua itu mengkritik anaknya. Saya dulu nggak sekali kritik. Jalankanlah kincir-kincir itu. Nah gitu ya. Orang Minang. Kalau udah nyala orang kencang. Itu orang tua saya sendiri tuh. Jalankan kincir-kincir itu. Nggak jalan kincir loh. Perlu tuh orang kayak si siapa? Komedian itu mikir gitu ya. Siapa? Kalontong. Mikir gitu. Kalau saya dulu lebih diedek lagi tuh. Nggak jalan kincir-kincir. Hidupkan dan gerakkan informasi lewat makna dan nilai. Kita ingin mendidik anak-anak kita berpikir, maka memang ada hubungannya dengan hati. Apapun yang dipahami anak harus bermakna dan bernilai. Tapi mau apa nggak dikata, bahkan dia berdoa tanpa makna, tanpa nilai. Dia baca doa mau makan, nggak ngerti makna, nggak ngerti nilai. Karena bagi orang tua yang penting dibiasakan dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lu wakina adzabannar teret. Karena nggak ngerti ya makna dan nilai. Tapi kalau orang udah mengerti makna dan nilai itu yang memberikan spirit untuk informasi itu bergerak dan makanya experiential learning, belajar lewat pengalaman itu keren banget. Kenapa? Ilmu yang didapatkan dari pengalaman sekaligus bermakna dan bernilai. Ada latar belakangnya. Salah satu fungsi sekolah alam adalah orang belajar dari pengalaman. Kalau Saga ada life school, dia belajar dari kehidupan. Sehingga setiap ilmu yang dia dapatkan bermakna dan bernilai. Ilmu yang bermakna bernilai itu punya spirit, punya nyawa untuk bergerak. Tapi kalau ilmu yang didapatkan dari buku ya sudah kesimpan. Yang disebut dengan spirit adalah meaning and value, makna dan nilai. Apakah saya dapat dari buku? Bisa. Saya baru saja mendapatkan kemarin ya, dalam rangka peringatan 1 Muharram tahun Islam, membaca satu tulisan
itu inspiratif ya, punya makna dan nilai. Diceritakan oleh Ibnu Arabi di Irak waktu itu ada seorang tukang pembuat mimbar. Dia buat mimbar dari kayu terbaik dengan desain terbaik, lalu dia kasih permata-permata pada mimbar itu. Begitu tertariknya masjid-masjid se-Baghdad, ditawar semahal-mahalnya, gak mau sang tukang itu untuk menjualnya. Lalu apa kamu pikir? Aku ingin ini jadi mimbar Masjidil Aqsa. Tapi kan Masjidil Aqsa sedang dikuasai oleh orang-orang salib. Nanti akan ada yang membebaskan Masjidil Aqsa, dan pada saat itu mimbar dipasang di situ. Ada seorang laki-laki yang dia tinggal jauh dari Baghdad. Dia mendengarkan berita itu bahwa ada mimbar yang akan dipasang di Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa itu dibebaskan suatu ketika. Laki-laki muda itu bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Gara-gara mimbar dia tertarik untuk menaklukkan Masjidil Aqsa. Sehingga suatu ketika Salahuddin Al-Ayyubi mampu menaklukkan Masjidil Aqsa Palestina, dan kemudian mimbar itu dipasang di situ. Itu menginspirasi saya, dan mari menginspirasi anak-anak kita. Yang penting bagi kita, buat sesuatu sebaik-baiknya, walaupun sekarang belum bisa dipakai, suatu ketika akan ada pemimpin yang akan pakai. Itu satu contoh informasi yang saya baca di WA ya, dan itu sangat inspiring. Karena inspiring, dia akan membekas, dia akan berputar itu. Tapi sebagian besar ilmu yang didapatkan dengan makna dan nilai, ilmu yang didapatkan dari pengalaman. Maka ayah bunda, biarkan anak kita berpengalaman. Ada perbedaan antara misalnya kita bilang sama anak kita, nak, kalau kamu gak hati-hati jalan nanti kamu jatuh. Sebagai sebuah pengetahuan dia akan dapatkan, tapi akan lebih nikmat lagi suatu ketika dia memang terjatuh lalu terluka. Nah kan, makanya hati-hati. Cuma kan kita cegah anak-anak kita untuk mengalami peristiwa-peristiwa yang gak enak. Akhirnya dia tidak pernah mendapatkan sesuatu yang inspiring dalam hidupnya. Tadi saya katakan, beberapa tahun yang lalu ketika masih bernama Sekolah Alam Tinggal, diputuskan kelas 4 udah gak boleh diantar ya. Kalau diantar radio 1 kilo mesti diturunin. Langsung beberapa orang tua mindahin anaknya ke sekolah lain. Segitunya. Anak kita memang aset, tapi jangan pernah dia menjadi Tuhan-Tuhan kecil bagi kita. Dia akan jaman. Nanti diculik, gak semudah juga itu peristiwa penculikan. Nanti dia kecelakaan juga bukan peristiwa mudah. Kadang-kadang ada 1-2 peristiwa kita besar-besarkan, lalu seakan-akan itu semua akan terjadi pada anak. Ada seorang ibu yang dia juga terheran-heran dengan dirinya di Magelang waktu itu pertama. Ustaz, ada apa dengan diri saya ya? Dulu saya waktu kecil disuruh sendirian berangkat dari Magelang ke Semarang oleh orang tua saya. Sekarang anak saya minta izin jalan ke Muntilan, saya takut. Muntilan Semarang, Muntilan Magelang, 10 menit. Sementara Semarang dengan Magelang itu 2 jam. Orang tua saya nyuruh saya. Nah, tapi orang tua sekarang tapi zamannya beda. Iya, zaman memang beda, dan Allah juga menyiapkan kapasitas yang berbeda karena zaman udah beda. Ini soal kita. Dan berikan spirit terhadap informasi dengan empati, dengan kepedulian, dengan kesedihan, dengan air mata, dengan kemarahan, dengan harapan. Sehingga saya pernah berkata kepada seorang rektor di ITB, seandainya saya jadi rektor, ilmu pertama yang saya ajarkan pada mahasiswa saya adalah bagaimana meneteskan air mata.
nangis. Dia melihat kemiskinan, nangis. Dia melihat ketidakadilan, nangis. Dia melihat penindasan, marah. Karena itu yang membuat informasi itu bernyawa dan korupsi didapat. Saya ingat dulu seorang adik saya, malam hari jam 10 dia telepon. Udah tahu berita dah? Apa? Seorang polisi pulang ke rumah bawa pistol, dia tembak istri dan semua anaknya, lalu dia tembak dirinya sendiri. Udah dengar dah? Sorry, baru dengar. Udah butuh berapa nyawa lagi agar hati udah tergerak untuk membuat alat tes kelayakan memegang senjata? Saya dihina. Tapi itu yang menggerakkan. Malam itu saya langsung gak bisa tidur. Saya dihina. Udah butuh berapa nyawa agar hatinya tergerak? Memang itu yang dibutuhkan agar otak itu bekerja. Menangis, marah, air mata, kegeraman, harapan, mimpi. Nah itu sekali lagi spiriting itu urusan hati, itu urusan bunda. Kalau berpikirnya urusan ayah, tetapi membuat otak itu bekerja, itu hati yang akan mendorongnya. Kenapa? Sampang 5 itu kan perintah otak itu tadi. Bunda yang mengajarkan empati. Nah, tetangga kita miskin. Mau nggak kamu suatu saat membantu? Nggak apa-apa kita bilang, kayalah nak demi orang lain. Sosiopreneur. Jadi mendorong anak-anak kita dengan empati, dengan air mata, dengan kemarahan. Saya bilang sama mahasiswa fakultas hukum, kalau Anda masih merah muka Anda menyaksikan ketidakadilan, dari diri Anda akan lahir hukum yang adil. Tapi syaratnya Anda masih geram melihat ketidakadilan. Tapi kalau Anda belajar ilmu hukum sambil bersiul-siul, maaf. Mungkin kalau Anda jadi pengacara korup. Jadi kemampuan berpikir itu didorong oleh empati, peduli, kesedihan, air mata, kemarahan, harapan, atau apapun yang sifatnya emosi. Memasukkan emosi ke dalam pikiran. Saya anak angkat, dimanja dengan kesenangan, tapi untungnya diingatkan dengan nasib ibu dan adik-adik saya di kampung. Saya terima kasih ibu angkat saya. Kamu mama ajak ke Jakarta agar kamu kuliah lalu kerja. Segeralah ya, karena ibu dan adik-adikmu di kampung miskin. Tunggu kamu. Walaupun saya dalam kesenangan, sampai saya menikah itu dalam kemewahan. Jajan kamu kan besar ya. Mau nggak sisihkan 5 rupiah setiap hari, kasih ke mama, nanti tiap bulan mama kirimkan untuk ibu dan anak adik-adikmu di kampung. Masih selalu saya dibuai dengan kesenangan, tapi disadarkan tentang nasib. Begitu juga yang membuat saya menjadi seorang pemikir kan. Dan kami telah memutuskan ya, keluarga kami adalah the thinker, pemikir. Oh iya, kebetulan beberapa tahun lalu saya untuk pertama kalinya alhamdulillah sudah berhasil bikin workshop merumuskan jati diri keluarga, DNA keluarga dan kepribadian keluarga. Insya Allah nanti September lagi. Tapi hanya selalu terbatas untuk 10 pasang. Merumuskan jati diri keluarga. Jadi dari keluarga saya kemudian saya rumuskan sebagai singkat ya. Supaya anak keturunan nanti dinasti adalah dinasti ketika. Dari
Islam sangat menghendaki keluarga kita menjadi sebuah dinasti. Nah, gitu. Jadi saya digituin ya, kembali ke cerita tadi, adik saya itu memancing emosi saya. Udah butuh berapa nyawa lagi agar hatinya tergerak mendesain sebuah alat untuk mengukur kelayakan polisi untuk memegang senjata. Akhirnya saya tergerak, nggak lama kok, kalau hati udah tergerak, jam 4 pagi selesai desainnya. Sederhana aja saya buat. Sumbu Y, ya. Pendekatan konstruktif, pendekatan destruktif. Sumbu X, kawan, lawan. Berarti ada 4 kuadran. Kuadran 1, polisi berhadapan dengan kawan dengan pendekatan konstruktif. Sumbu kuadran 2, polisi berhadapan dengan lawan tapi tetap dengan pendekatan konstruktif. Kuadran 3, polisi berhadapan dengan lawan dengan pendekatan destruktif. Sumbu 4 atau kuadran 4, polisi berhadapan dengan kawan dengan pendekatan destruktif. Masing-masing ada 3 kali 3, 9 kepribadian kali 4, 30 dan tipologi kepribadian polisi. Saya bikin pikiran tes indikator kepribadian rentan narkoba. Gara-gara apa? Saya datang ke Rumah Sakit Umum Jiwa Bogor. Ketemu dengan pimpinannya, direkturnya, Dr. Junaidi. Dia nunggu saya dengan anduk putih. Begitu saya datang, dia kasih saya anduk putih. Ada apa, Dok? Kita lempar anduk yuk bang, sambil berair mata. Udah nyerah Dok, kita udah kalah Bang. Efek dari represi nangkepin gembong narkoba itu cuma 2% loh. Dari 100 gembong narkoba yang kita tangkap, 98 nanti kalau udah bebas dia akan tetap menjadi pengedar, ditambah dengan pengedar-pengedar yang baru lagi Bang. Udah nyerah Bang. Sudah Bang, nah, yuk lempar anduk yuk Bang. Bang, dari 100 pecandu narkoba yang kita rehabilitasi dan terapi, hanya 6% yang tidak akan kembali lagi jadi pecandu. 94% jadi pecandu Bang. Ditambah dengan pecandu-pecandu yang baru, kita udah nyerah Bang, lempar anduk yuk Bang. Udah nangis. Seriusan Dok, kita nyerah Dok. Karena yang kita harapkan itu Bang, prevensi Bang, prevensi. Buatlah Bang sebuah alat tes yang mengindikasikan orang anak-anak yang rentan nantinya kepribadiannya terhadap narkoba, agar sebelum kena narkoba kepribadiannya udah kita perbaiki duluan. Baiklah, kita lahirlah itu tes indikator kepribadian rentan narkoba. Alat pencegahan. Kalau memang kepribadiannya rentan, segera kita tangani biar dia nggak pakai narkoba. Karena kalau udah pakai itu berat. Transaksi narkoba tahun 2018 di Indonesia itu udah 1.200 triliun. Nah, mari anak-anak kita itu kita biasakan dengan problem kenyataan hidup. Ini loh, kamu dilahirkan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu lihat nggak kita yang Fashion Week? Jangan kayak gitu. Gimana caranya membuat generasi zaman kamu nggak kayak sampah-sampah itu? Itu kan terlalu kecil itu saja kita pikir. Satu hal yang perlu kita didik pada anak-anak kita agar dia mampu berpikir, jangan penjara pikirannya. Karena untuk bergerak putar otak orbital itu membutuhkan manusia yang bebas dalam berpikir. Kita seringkali alergi mendengarkan kata kebebasan, bahkan mendengarkan kata rasio pun terbayang rasionalisme, terbayang sekularisme, berpikir identik musuh agama.
Padahal kita beragama karena kita berakal. Tidak wajib beragama bagi yang tak berakal. Orang gila, orang bodoh, anak-anak itu tak wajib beragama. Diangkat neraca, kata Rasulullah, bagi mereka yang tertidur, bagi mereka yang terpaksa, bagi mereka yang mabuk dan tidak sadar. Ladina liman la aqla, tidak ada kewajiban beragama bagi yang tidak berakal. Tentang berpikir, kata siapa ini barang haram? Sampai hadis riwayat Muslim mengatakan berpikir sesaat jauh lebih tinggi nilainya daripada sholat sunnah 40 tahun. Berkali-kali Allah berkata, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Kenapa kita identikkan berpikir ini dengan liberal? Ada apa? Gak harus liberal orang gara-gara berpikir. Bahkan bagi orang yang berpikir, dia justru akan tahu kelemahan berpikir. Kenapa belakangan ini saya lebih suka berbicara tentang hati ketimbang pikiran? Karena saya tahu berpikir itu punya kelemahan. Hati lebih keren daripada pikiran, makanya belakangan saya lebih banyak bicara tentang. Tapi tentang pikiran ya, saya memimpin 2 school of thinking, sekolah berpikir, satu di Aceh, satu di Bandung. Memang dari dulu hidup saya dengan pemikiran, tapi semakin lama semakin saya sadar berpikir itu punya kelemahan banyak dibandingkan dengan hati. Dan jadi kalau pikiran itu terpenjara, maka dia jadi kafir. Makanya saya seringkali mengatakan, kapan akhlak itu diajari? Kapan rem itu diajari? Kapan adab itu diajari? Di akhir. Kalau kemudian akhlak diajarkan di awal, semua memang akan terpenjara. Dan bukan ajaran Islam. Pertama Islam itu akidah dulu, kemudian syariahnya, kemudian baru akhlaknya. Akhlak itu adalah puncak dari ajaran Islam. Kesempurnaan ajaran Islam ada di akhlak, ada di adab. Dia jelas. Yang terakhir, but not least, bukan ala kadarnya. Tapi kalau belum apa-apa, anak itu diajarkan dengan sejumlah aturan-aturan, norma-norma akhlak segala macam, memang akan menjadi masalah. Karena dia berfungsi jadi rem. Gas dulu, baru rem. Berpikir dulu, baru dia diingatkan dengan adab-adab. Tapi awalnya sudah ada akidah yang memberikan kerangka bagi berpikir. Nah, seringkali kita salahnya di sini. Sekarang banyak loh anak-anak TK diajari adab dengan alasan adab sebelum ilmu, al-adabu qoblal ilm. Kan katanya adab sebelum ilmu. Ya Allah, tolong dong cari bukunya. Adab sebelum ilmu itu di dalam Adabul Muta'alim, kitab Muta'alim. Orang yang akan menuntut ilmu memang harus belajar adab dulu sebelum ilmu. Gak ada gunanya beradab. Kapan menuntut ilmu itu? Nanti kalau 15 tahun, ya itu nanti menuntut ilmu. Tolabul ilmu. Jangan itu dijadikan alasan anak TK dia jadi adab. Kaidah-kaidah dalam agama ada selalu gas dulu baru amar ma'ruf sebelum nahi munkar. Maka disebut amar ma'ruf nahi munkar. Definisi takwa apa? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Berubah nggak dari dulu sampai sekarang? Nggak berubah. Laksanakan perintah, tinggalkan larangannya. Liwihqal haqq wa yubtilal batil, menegakkan yang hak, menghancurkan yang batil. Ngejar pahala, nakan dosa. Nggak terbalik, nakan dosa, ngejar pahala. Ketika ini semua terbalik, ini yang menyebabkan kita belum apa-apa diwanti-wanti dengan sekian banyak aturan rem. Akal, otak, pikiran manusia tidak akan mampu bekerja dengan baik.
anak-anak kita tidak akan mampu berpikir dengan baik kalau belum apa-apa. Hati-hati, hati-hati. Ini nggak boleh, ini bahaya. Amar ma'ruf nahi munkar udah jadi nahi munkar mama. Ijtihad dalam agama sesuatu yang sangat dimuliakan. Sampai ijtihad yang salah dapat 1 pahala, ijtihad yang benar dapat 2 pahala. Banyak di antara kita yang menganggap untuk masuk surga itu dosanya sedikit. Tidak, untuk masuk surga itu pahalanya banyak. Nggak ada dalil, tolong saya minta dalil ya. Kalau ada orang yang dosanya sedikit masuk surga, orang yang dosanya banyak masuk neraka, tolong tunjukin ke saya. Yang saya punya karena terbalik, orang yang pahalanya banyak masuk surga, orang yang pahalanya sedikit masuk neraka. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia mendapatkan tempat yang memuaskan di akhirat kelak. Barang siapa yang enteng timbangannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Ini agama progresif, please. Gas dulu baru rem, bukan rem dulu baru gas. Sampai para ulama pernah berkata, ada apa sih dengan kalian? Kalian lebih takut pada dosa Adam daripada dosa iblis. Ada apa? Dosa Adam itu apa? Larangan dilanggar, itu dosa Adam. Allah udah larang jangan dekati pohon itu, dia dekati juga. Adam lupa ngerem. Apa dosa iblis? Iblis lupa ngegas, diperintahkan sujud pada Adam kok nggak mau sujud. Jadi iblis tak melaksanakan perintah, Adam melanggar larangan. Dua-duanya dosa. Tapi kalau kita takut dosa Adam lebih daripada dosa iblis, ini aneh. Merdekakan anak-anak kita.